Pahamkah kalian, di era digital saat ini, setiap keputusan keuangan bisa menjadi penentu masa depan bisnis Anda. Hari ini, kita akan membahas bagaimana sistem informasi keuangan menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat ini. Sistem informasi keuangan adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan untuk membantu pengambilan keputusan di perusahaan. Di tengah era digitalisasi, sistem ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tujuan dari sistem informasi keuangan meliputi memberikan informasi yang cepat dan tepat, serta mendukung berbagai fungsi penting seperti pencatatan, pelaporan, dan pengendalian internal. Fungsi dari sistem informasi keuangan adalah menentukan hasil operasi perusahaan, mengawasi arus harta dan utang, dan membantu perencanaan dan evaluasi kegiatan perusahaan. Model sistem informasi keuangan terdiri dari 3 subsistem input dan 3 subsistem output yang saling terintegrasi. Subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi, atau biasa disebut SIA, audit internal, dan intelijen keuangan. Subsistem output terdiri dari peramalan, manajemen dana, dan pengendalian. Mari kita bahas satu persatu setiap subsistem. Sistem informasi akuntansi adalah model subsistem informasi keuangan yang digunakan untuk mengelola proses akuntansi pada sebuah organisasi yang mencakup pengumpulan data transaksi, pemrosesan, dan pelaporan keuangan. Subsistem audit internal. Subsistem ini melibatkan evaluasi objektif terhadap sistem keuangan dan kontrol internal pada suatu organisasi. SIK digunakan untuk mengumpulkan data keuangan untuk melakukan audit dan memastikan kepatuhan terhadap aturan serta kebijakan yang berlaku. Subsistem intelijen keuangan. Tanggung jawab dari intelijen keuangan adalah mengumpulkan dan memproses berbagai data internal di lingkungan perusahaan. Intelijen keuangan bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan perusahaan. Setelah subsistem input data akan masuk ke database. Tapi tahukah kamu apa fungsi database? Database adalah tempat penyimpanan utama yang menyimpan semua data keuangan dari input subsistem. Fungsinya seperti otak sistem ini, yang menyimpan data secara aman, rapi, dan siap digunakan. Setelah data diproses di dalam database, akan diteruskan ke subsistem output, yaitu subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Mari kita bahas satu persatu subsistem output. Yang pertama, subsistem peramalan. Subsistem peramalan ini menggunakan data historis untuk membuat prediksi keuangan di masa depan, seperti proyeksi penjualan atau arus kas. Lalu yang kedua ada subsistem manajemen dana. Subsistem ini mengelola penggunaan dana perusahaan, termasuk investasi, kas, dan pembiayaan. Selanjutnya, subsistem pengendalian. Subsistem ini menyediakan laporan kontrol dan kinerja, berguna untuk mengevaluasi apakah target perusahaan tercapai atau tidak. Setelah kita tahu subsistem input dan output, lalu siapa yang pengguna hasil output? Hasil output ini adalah laporan dan analisis keuangan yang digunakan oleh manajer keuangan, direktur, auditor. Tapi, apakah sistem ini selalu sempurna? Tentu tidak. Di balik kecanggihannya, ada kekurangan yang harus diwaspadai. Tetapi juga ada kelebihannya. Kekurangannya yang pertama, biaya tinggi, di mana pengadaan, pelatihan, dan pemeliharaan sistem membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kedua, risiko keamanan data. Kalau tidak dilindungi dengan baik, data keuangan bisa diretas. Ketiga, ketergantungan teknologi. Jika sistem error, seluruh aktivitas bisa terganggu. Setelah kita mengetahui kekurangannya, sekarang kelebihannya. Pertama, efisiensi waktu. Pekerjaan yang biasanya butuh berjam-jam ini bisa selesai dalam hitungan menit. Kedua, akurasi data. Sistem meminimalkan kesalahan manusia, jadi laporan keuangan lebih andal. Ketiga, akses data real time. Manajemen bisa mengambil keputusan cepat karena data selalu tepat waktu. Jadi, meskipun sistem informasi keuangan sangat membantu, penting untuk mengenali kelemahannya agar bisa diantisipasi. Gunakan teknologi dengan bijak, dan keuangan perusahaan pun akan lebih terkontrol. Berikut salah satu contoh sistem informasi keuangan di pemerintahan Indonesia. Sistem milik Kementerian Keuangan untuk pengelolaan APBN secara real-time dan terintegrasi. Adapun perusahaan swasta yang memiliki sistem informasi keuangan.
SAP, Systems, Application, and Products, adalah sistem ERP global yang banyak digunakan untuk manajemen keuangan perusahaan besar secara menyeluruh. Itulah penjelasan singkat tentang sistem informasi keuangan. Dengan penerapan yang tepat, sistem ini bisa jadi kunci pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan terpercaya. Sampai jumpa di video berikutnya.